Baik sedulur, kita lanjutkan di chapter 8, di mana chapter 8 ini pembahasan yang baru yaitu mengenai pembuatan sales invoice. Jadi di sini kita coba masuk menggunakan nama Noval, di mana nama Noval ini adalah admin dari kantor pusat. Jadi kita melakukan transaksi dengan posisi dia admin yang berada di kantor pusat. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai masalah masuk ke menu penjualan, kita pilih indeks penjualan, maka akan keluar menu indeks penjualan. Kita masuk ke invoice penjualan. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai masalah invoice, kode invoice ini. Kode invoice ini 037 ini adalah kode di mana cabang awal. Jadi nanti dia akan berlanjut, misalkan penggunanya ADM operasional dan yang lain yang cabangnya ada di 037 kodenya, maka dia akan terus berlanjut nomor ini. Jadi depannya ada 037-nya. Nanti akan saya demokan untuk cabang yang lain ya. Cabang yang satunya lagi yang sudah diregistrasi. Nah, ini pun sama dengan hal pembelian tadi yang awal itu. Nah, biar saya jelaskan kembali, sama dia posisinya depannya adalah 3037, di mana kode cabang ini berdasarkan dari loginnya masing-masing user. Oke, di sini saya coba masuk ke invoice penjualan. Saya akan melakukan transaksi standar ya, standar normal. Maksudnya transaksi normal yaitu transaksi cepat ya, mana ini sudah diregistrasi dan yang lain-lainnya. Nah, ini saya ambil contoh akan melakukan transaksi menggunakan CV Toko Prima. Nah, pada saat dipilih konsumen di sini, dia akan di langkah kedua ini dia akan terlihat invoice mana saja yang dia sudah berproses, yang masih menggantung ya istilahnya, itu belum terproses, maupun DO. Contohnya di sini adalah CV Berkat ya. Nah, CV Berkat ini dia di sini ada satu transaksi DO ya, dia punya transaksi delivery order. Kita cek apa dia ada transaksi di delivery order. Kita lihat. Nah, dia ada satu transaksi di mana dia sudah proses accepted, sudah diterima barangnya. Dan tapi status di sini masih statusnya belum paid, belum ada pembayaran dari konsumen tersebut. CV Berkat Utama. Kalau kita perhatikan di sini CV Berkat Utama, DO-nya masih menggantung. Karena di sini invoice limit yang sudah pada chapter sebelumnya kita membahas mengenai masalah parameter transaksi terhadap masing-masing pelanggan. Ya, di sini 0 berarti posisinya dia bisa berapapun melakukan transaksi. Nah, ini total tagihan pun akan kebuka berdasarkan jumlahnya. Kalau kita cek di sini sama ya, berdasarkan jumlahnya. Baik, ini kita refresh dulu. Kita masuk ke transaksi cepat ya. Tadi penjelasan yang di ini tanpa melakukan nomor kendaraan dan yang lain-lainnya, kita tidak memasukkan itu. Nah, ini kita langsung masuk terigu. Nah, untuk pemanggilan nama di sini 3 huruf ini dia akan keluar menu di bawah ya kan? Nah, barang yang ada di sini yang di sales invoice searching di sini adalah barang yang dimana stok barang ini ada pada cabang tersebut ya. Contoh misalkan kita terigu tadi, kita mau menjual terigu payung 25 kg, kita lihat stoknya ya, sisa terakhirnya adalah 22. Ini transaksi yang sudah kita demokan di chapter sebelumnya ya kan. Ini kita lihat cek transaksi terakhir adalah stoknya 22. Kalau kita lihat terigu payung ya, stoknya ada 22. Oke, kita coba transaksi di sini jumlahnya adalah 2. Nah, kita proses. Nah, teks ini juga ada di parameter transaksi ya, apakah dia menggunakan teks atau tidak. Kalau tanpa menggunakan teks,
kita di sini contoh kita lakukan 0, maka di sini dia akan tanpa teks. Oke, kita coba melakukan tanpa teks 0, walaupun parameternya ada kita masukkan 11%. Nah, ini sudah kita coba bayar. Nah, ini adalah uang di mana transaksi tersebut. Nah, bila ada konsumennya di lokasi, dia ada uang sekitar 400.000, membayar cash di tempat 400.000, kita hitung, ya dia akan kembalian sekian. Nah, kita klik, lalu kita lanjutkan. Makanya di sini akan tampil tertera untuk kembaliannya, dan dia cash ini adalah 400.000 bila konsumen tersebut ada di lokasi. Kita print. Nanti saya akan tes gimana mendemokan transaksi tanpa ada konsumennya ataupun berdasarkan pesanan ya. Nanti akan saya demokan. Kita coba print dulu. Ya, ini kita posisinya bukan landscape tapi portrait ya. Walaupun kita pakai printing, kalau printing langsung kita langsung masuk ke print ya, karena kita save to PDF, kita langsung save, simpan, saya taruh di desktop, kita save. Nah, ini sudah ada ya, saya replace, lalu kita cek. Nah, ini tanpa teks. Kalau tanpa teks dia tidak akan tampil tulisan teksnya. Nanti akan saya demokan kalau yang berbentuk teks. Ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini defaultnya karena parameternya ada, jadi tetap pakai teks. Sekarang kita coba masuk dengan menggunakan teks. Menggunakan teks. Nah, kalau kita panggil toko prima karena parameter invoice-nya limitnya diberikan 1, maka di sini transaksinya akan close. Berarti di sini dia harus melakukan. Nah, kita coba lihat cek stock card-nya dulu ya. Kita cek stock card-nya. Ya. Kita ambil 2, maka posisinya di sini sisanya tinggal 2. Jadi dia ada historinya di stock card. Oke. Sisa tinggal 20 ya. Kalau kita search di sini historinya ini keluar nih. Dia di sini stok PJ terakhir ya, ada 22. Terus keluar 2, sisa 20. HPP-nya karena tadi kita jual harga sama, ya tetap sekian harga pokok pembeliannya. Jadi dimana harga belinya ini kita belum berubah, belum ada kenaikan di harga pembelian maupun ada kurang di pembeliannya. Oke. Selanjutnya di sini di invoice tersebut terhadap toko prima ini karena belum melakukan pembayaran, kalau kita lihat di list sales-nya posisinya dia masih credited. Kalau credited ini berarti dia belum melakukan pembayaran. Saya akan lanjutkan dulu ini untuk merefresh ya, untuk PT Berkat Utama dengan menggunakan teks. Contohnya saya ambil di sini ada terigu payungnya. Oke, kita toko CV tersebut membeli 1, kita proses, lalu dia membeli apa ya, gula GMP, kita lihat keluar 1. Oh, di sini stoknya kosong ya untuk GMP ya, karena dia ada transaksinya kalau di stok card ini DO. Kalau kita perhatikan, nah ini biar sekaligus untuk informasi. Untuk gula GMP ini kita belum melakukan stok. Di sini transaksinya adalah transaksi langsung DO. Jadi PO-nya dia purchase order-nya dia di DO kodenya. Belum ada stok.
Oke, kita akan coba tepung beras roast bean ya. Kita masuk ke tepung beras roast bean. Ya, di sini ada stok 10. Kita jual 1. Nah, ini sudah ada berdasarkan teks. Jadi kalau misalkan di sini ada orderan terhadap CV ini, ya, maka kita klik bayar. Nah, lalu misalkan dia memang belum, dia langsung aja lanjut. Ya. Dan ini print and save. Seperti tadi saya informasikan, saya coba save. Ya, ini saya coba posisinya 2 ya. Jadi kita bisa lihat antara yang teks dan non teks. Ya, ini invoice dengan teks. Teksnya akan kebuka langsung. Nah, di sini ada grand totalnya. Grand total ini kalau misalkan ada koma di belakang, ya berarti pembulatannya ini. Nah, kita ambilnya berdasarkan pembulatan. Kalau kita cek yang tadi invoice tanpa teks, nah dia teksnya ini tidak tampil. Nah, kalau yang ini dengan ada teks, teksnya akan tampil. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali lur. Bagaimana kalau kita cek di sini kembali pada stok. Jadi tidak harus selalu melihat stokar terus ya kalau dalam melakukan transaksi. Sudah biarkan saja ini berjalan. Dan ini dicek oleh kalau misalkan ada sesuatu hal, stok card ini silakan dicek. Kalau tadi kita lihat tepung beras ya. Nah, di sini sudah ada transaksi invoice jual ya terhadap konsumen. Sisanya dia ada 1. Oke. Selanjutnya, nah, karena tadi itu di sini kita masuk untuk CV berkat utama dulu ya. Ini saya coba cek apakah dia ada masuk di list salesnya. Nah, ini ada 2 transaksi ya. Ada 2 transaksi. Oke, sekarang kita cek lagi terhadap CV berkat. Nah, ini misalkan kita untuk menggunakan kendaraan ya. Kita pakai driver atau helper. Kita select. Nah, di sini keluar sama kayak seperti pembuatan purchase order ataupun PO. Lalu kita di sini akan segitiga biru ECPN, kita cek di sini. Oh, dia tidak ada transaksi. Lalu kalau kita lihat cek stok, kita lihat cek stok, Lemin ya yang ada penjualannya. Oke, Lemin. Kita Lemin. Terus ini. Nah, ini ada stok 40. Kita tes jual 2 dengan ada teks ya. Lalu kita proses. Nah, di sini harga jualnya 31.000 ya. Kalau kita lihat di sini, berarti itu berdasarkan. Nah, di sini harga HPP-nya 30.000. Oke. Sekarang kita masuk Lemin lagi yang Kudus. Nah, berarti dia harga HPP-nya, harga pada transaksinya di sini adalah menggunakan harga jual. Nah, kayaknya harga jual, tapi saya cek dulu. Di sini Lemin berapa harganya ya. Terus ya, betul, karena di sini modalnya adalah 38.000. Berarti pada saat pembuatan parameter transaksi di master data, di sini di setnya adalah menggunakan harga jual. Nah, untuk mengetahui gimana bisa
menentukan harga jualnya ini itu pada chapter sebelumnya pada saat melakukan parameter ya. Nanti di situ bisa kembali lagi pada chapter sebelumnya. Oke, di sini saya coba. Kalau di sini dia misalkan dia menjual 38.000, maka dia tidak akan bisa jual. Input jumlahnya. Dia tidak akan bisa jual. Contoh misalkan 38 ribu. Nah di sini di input jualnya ada kita jual 1 aja. Ya. Nah di sini nggak bisa, anggapnya ketersediaan tidak cukup atau input harga kurang dari minimum harga jual. Nah dia akan default masuk ke harga jual. Kita anggap di sini dia jual adalah 40.000. Nanti kita akan lihat pada saat keluar di sini dia akan misalnya kita kasih harga ya 40.000 ya, kita kasih harga, kita akan masuk jumlahnya 1. Oke, ini ada 2 transaksi, kita bayar, sudah. Nanti pembayarannya pada saat barang dikirim, kita lanjut ya. Lalu kita print and save kalau mau melakukan print ya. Nah save. Nah, ini print invoice 3 biar bisa membedakan ya. Nah ini adalah layoutnya. Baik, untuk membuat dari pembuatan sales invoice dari yang standar tanpa ada kendaraan dan driver, nomor polisi, ini sudah bisa dijalankan. Kita cek sekarang di list table, kita sudah melakukan 3 transaksi ini ya, sudah ada 3 transaksi. Nah, posisinya masih creative, dalam arti ini belum melakukan penerimaan apakah konsumen tersebut hutang. Kalau tadi kan ada yang cash, kalau ada yang cash berarti harus dilakukan proses receipt payment. Kenapa harus berproses berjenjang ini? Biasanya untuk pengawasannya lebih mudah. Nah ini karena ada merah ini berarti tandanya sudah jatuh tempo ya, karena prosesnya dia adalah cash, harinya 0. Nah kalau ini kan 7 hari. Nah itu yang tadi membedakan antara CV Berkat Utama dan CV Toko Prima. Nah, di sini akan kelihatan langsung. Kalau bisa dilihat di parameter ini, parameter pelanggan ya, parameter pelanggan. Kalau CV Toko Prima, ya, jatuh tempo di invoice 7 hari. Maksimum invoice 1 kali, hanya 1. Nah ini dia ini belum jatuh tempo kalau kita memberikan hutang ya. Karena langsung di sini tanggal expire-nya langsung 7 hari. Kalau kita memberikan parameter terhadap konsumen itu 7 hari, kita memberikan tempo. Nah, jadi bisa dibedakan, itulah fungsinya kita memanage konsumen. Jadi kalau berbentuknya tanpa kita berikan hutang, seperti halnya Berkat Utama ini contohnya, ya dia jatuh tempo invoice-nya 0 hari. 0 hari itu kita tidak memberikan hutang yang terlalu lama gitu ya. Dia cash, tapi maksimum invoice-nya dia 0. Jadi sehari ini dia bisa berapa kali pembelian invoice, pembelian barang. Nah, dia tanpa ada jatuh tempo dia akan merah posisinya. Inilah keterangan dari list sales invoice ini. Di menu receipt payment ini. Nah, sekarang kita akan melakukan CV Prima ini pembayaran ya.
CV Prima pembayaran. Kalau kita tadi cek CV Prima di sini, toko Prima ya, tapi toko Prima dia close, walaupun kita kasih batas hari 7 hari, dia posisinya close karena limitnya hanya 1. Nah, sekarang kita akan lunasi bayar. Gunanya ini adalah sebagai kontrol kalau misalkan pada saat kita membuka invoice ini lalu kita berikan kepada bagian gudang, dan bagian gudang itu untuk menaikkan ke mobil box, itu juga bisa sebagai kontrol juga ya, cek, karena harus ada checker juga di lokasi. Biasanya yang sering terjadi, kelemahan kita ini biasanya adalah di checker. Saya informasikan aja, di checker di bagian gudang, entah naiknya kelebihan maupun kurang, karena banyak sekali kasus itu pada saat checker. Nah, kalau di sini kita melakukan pembayaran pun kita akan pastikan lagi, karena supir tersebut atau bagian helper itu dia memberikan barangnya sekalian invoice-nya. Kalau dia melakukan pembayarannya, dia membawa uang biasanya. Nah, membawa uang, untuk menerima uang tersebut ya, kontrolnya ya ini di receipt payment ini. Kalau sudah melakukan pembayaran ini, berarti si admin di kantor pusat atau administrasi di tempat, dia sudah melakukan pembayaran. Contoh, ini akan saya bayarkan tanggal hari ini juga, walaupun utangnya jatuh tempo 7 hari. Nah, ini di sini akan saya lunasi. Oke, kita simpan pembayaran saja. Kalau ini perintagihan ini kalau kita invoice itu hilang, kita bisa bikin perintagihan. Kita simpan pembayaran. Nah, kalau simpan pembayaran maka akan keluar dari tabel receipt payment. Lalu dari dari receipt payment tersebut kita lihat di list, dia sudah paid ya. Berarti toko Prima ini sudah paid. Sehingga toko Prima ini bisa melakukan transaksi kembali. Kalau kita cek, ya, dia sudah teropen lagi. Inilah fungsinya integrasi antara kita memanage konsumen ya, tanpa harus menanya-nanya kembali. Oke. Nah, di sini kita perhatikan terakhir itu dia paid ini. Kita lihat, kita memberi harga 191 ya. Sebenarnya ini kita bisa cek ya. Kita bisa cek. Kita bisa cek. Oke. Nanti akan saya jelaskan ya. Untuk saat ini kita akan fokus. Nah, kalau sales invoice ini dia kebukanya ada 2 tab. Nah, ini tadi saya buka tab satunya, dia tidak bisa tab ya. Dan ini akan aktivitasnya memang akan kerekord. Jadi setiap transaksi ini dia akan terekord. Oke. Untuk sales invoice mulai dari invoice, di list sales invoice dan pembayaran ya. Ini akan saya coba masuk ke pembayaran secara cicil. Misalkan CV Berkat utama ini dia melakukan pembayaran sekarang, tapi pembayarannya hanya baru sekitar 100.000 contohnya. Sama halnya dengan payable payment pada penjualan, pada pembelian. Kita simpan. Nah, dia tetap akan berada di tabel atau berada di menu ini karena posisinya installment, masih dicicil. Dan kalau kita lihat di sini, di listnya dia posisinya installment dan satu masih create. Baik, untuk 3 menu ini yang utama dalam penjualan,
sudah bisa dilakukan transaksi usaha. Ini dalam bentuk invoice, serangan depan itu nanti ada dalam bentuk POS juga. Tapi ini adalah untuk penjualan langsung, dalam arti penjualan kalau memang pabrikasi dia jatuhnya ada di sebagai distributor juga atau sebagai dealer juga ataupun sebagai reseller juga, ya prosesnya di sini karena nanti akan dijelaskan juga untuk harga-harga yang membedakan antara retail sebagai agen dan harga distributor.